guys, ketemu lagi di Cerita Channel. Kali ini saya akan menceritakannya langsung di depan kalian. Semoga kalian suka ya guys. Hai guys, welcome back to Cerita Channel. Kalau di video kemarin aku membawakan cerita tentang kisah vampir di kehidupan nyata yang ternyata dulunya adalah manusia, di video kali ini aku akan bawain cerita tentang kisah cinta vampir yang pertama yang ditemukan di Yunani guys, dan berhubungan dengan Dewi Bulan. Seperti apa kisahnya? Kita simak ceritanya ya guys. Vampir pertama itu bernama Ambrogio guys. Ia ini lahir dan besar di Italia. Sejak kecil, ia ini mempunyai cita-cita ingin jadi pahlawan yang besar seperti Heracles atau Hercules dalam bahasa Romawi. Dan kebanyakan biasanya pahlawan-pahlawan besar seperti Hercules, terus Odysseus, Atalanta, dan pahlawan lainnya itu selalu berkonsultasi dengan para oracle. Siapa sih oracle itu? Oracle itu adalah ahli agama yang dianggap orang suci guys. Mereka ini bisa meramalkan nasib, lalu membaca fenomena alam, terus mereka ini juga bisa menerima pesan dari dewa-dewi, dan mereka juga mampu membantu mengarahkan para pahlawan-pahlawan yang berkonsultasi untuk mengatasi masalah dalam peperangan, dan biasanya sukses dan berhasil guys. Oleh karena itu, popularitas para oracle ini terkenal di seluruh penjuru dunia. Dan hal ini membuat si Ambrogio ini juga penasaran, ingin meramal nasibnya guys, dan ingin mempertanyakan apakah dia ini bisa untuk jadi pahlawan. Untuk memenuhi impiannya itu, Ambrogio ini harus menabung lama guys, karena ia harus melakukan perjalanan dari Italia ke Yunani, lebih tepatnya ke kota Delphi guys, tempat para oracle itu berada. Kota Delphi ini terkenal sebagai kota suci, pusat spiritual dari para oracle-oracle ternama di dunia guys. Di sini ada kuil agung yang didirikan untuk dewa Apollo atau dewa matahari. Dengan kegigihan dan impian yang tinggi, Ambrogio ini akhirnya berlayar guys melewati Astakos dan akhirnya berlabuh di Yunani. Ia pun lalu berkuda menuju ke kota Delphi guys, dan itu ia sampai sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Nah, di kota Delphi ini ada satu oracle guys yang sangat terkenal. Namanya adalah Pythia. Dan Ambrogio langsung menuju ke kuil di mana Pythia itu berada guys. Ia ngantri, nunggu giliran, dan tiba saat Ambrogio ini ingin diramal, Pythia itu hanya mengucapkan 3 kata guys. The curse, the moon, blood will run. Yang artinya kutukan, bulan, dan darah akan tertumpah. Lalu si Ambrogio ini heran guys, hah? Maksudnya apa? Ya kan? Ia bingung. Tapi ia gak bisa bertanya guys, karena Pythia hanya mengucapkan itu aja. Dan akhirnya Ambrogio pun meninggalkan kuil tersebut. Ambrogio ini tinggal di penginapan di dekat kuil guys, dan ia ini gak bisa tidur semalaman. Ia berpikir dengan keras, apa ya artinya ya? The curse, the moon, blood will run. Apa artinya gitu loh? Kok gak ada penjelasan yang secara spesifik ke Ambrogio gitu loh guys. Oleh karena itu, ia ini memutuskan keesokan paginya ia harus bertemu dengan Pythia dan menanyakan apa arti dari ramalan Pythia itu. Keesokan paginya, Ambrogio pun cepat-cepat ke kuil tempat Pythia itu berada. Saat ia hendak masuk ke kuil guys, ia ini melihat seorang gadis sama-sama juga ingin berjalan masuk ke dalam kuil. Gadis itu terlihat sangat cantik guys. Ia juga terlihat bercahaya. Ambrogio pun terpesona, dan ia seketika itu juga lupa dengan rencananya tadi guys untuk menemui Pythia untuk menanyakan ramalannya. Ia hanya terfokus kepada gadis itu guys. Tapi karena ia nggak bisa ngobrol, nggak bisa berkenalan, akhirnya ia pun pulang guys. Dan keesokan paginya dan hari-hari berikutnya, ia selalu rajin mengunjungi kuil tersebut hanya untuk mencoba berbicara dengan gadis itu dan berkenalan guys. Dan singkat cerita, akhirnya ia pun berhasil mengetahui nama gadis itu adalah Selin. Mereka pun menjadi dekat dan lama-lama mereka saling jatuh cinta guys. Selin ini ternyata adalah adik dari Pythia guys, dan ia ini bertugas untuk menjaga kuil. Ia ini merawat taman-taman di dalam kuil dan di sekitar kuil guys. Ambrogio dan Selin ini mempunyai tempat rahasia di mana mereka selalu bertemu di tempat itu guys.
Tiba-tiba suatu saat Ambrogio ini mempunyai niat untuk menikahi Celine. Ia mengutarakan keinginannya, ia mengajak Celine menikah dan Celine pun setuju guys. Ya akhirnya gayung bersambut gitulah ya. Karena setelah menikah, Celine ini akan ikut Ambrogio ke Italia. Jadi Ambrogio pun harus mempersiapkan segala kebutuhan tentang pernikahan mereka dan keberangkatan mereka guys. Ambrogio dan Celine pun akhirnya janjian, oke, kita ketemu besok ya di tempat ini lagi. Tapi ternyata ada satu sosok yang gak terima guys dan sangat marah mengetahui rencana Ambrogio dan Celine ini guys. Dia adalah Dewa Matahari atau Dewa Apollo. Kalian pasti bingung kan? Loh, apa hubungannya dengan Dewa Apollo? Kok dia ikut-ikut gitu loh sama urusannya si Ambrogio dan Celine ini? Jadi guys, Dewa Apollo atau Dewa Matahari ini itu adalah dewa yang mempunyai bakat dalam hal literatur, ramalan, cuaca, dan lain sebagainya guys. Dan kota Delphi itu adalah kota suci yang diperuntukkan untuk menyembah Dewa Apollo guys. Karena itu, semua kuil yang ada di kota Delphi itu milik Dewa Apollo, termasuk para pekerja yang ada di dalamnya, gadis-gadis muda, dan para oracle yang udah diberi gift oleh Dewa Apollo untuk meramal. Otomatis Dewa Apollo merasa Celine ini termasuk salah satu miliknya guys, dan ia sangat suka kepada Celine ini. Jadi ia itu gak terima, makanya ia menentang rencana pernikahan Celine dan Ambrogio dan mengutuk Ambrogio supaya Ambrogio ini gak bisa menikah dengan Celine. Mengetahui ia terkena kutukan, Ambrogio ini pun sedih dan putus asa guys. Ia bingung, gimana nih, besok kan udah mau janjian ketemu sama Celine, tapi kan badanku gak bisa kena matahari, aku pasti terbakar. Ia depresi guys. Malam itu juga ia pergi ke gua di mana di dalamnya itu ada jalan menuju dunia bawah guys. Yaitu untuk bertemu dengan Dewa Ha. Nanti aku tulis ya di sini namanya apa, karena itu namanya agak sensitif guys, jadi aku nggak bisa nyebutin ya. Nah, Ambrogio ini meminta tolong ke Dewa Ha guys. Dia ini jalan keluar supaya kutukan itu bisa dicabut. Dan Dewa Ha ini bilang bahwa oke, kutukan itu bisa dicabut kalau misalkan kamu itu bisa mencarikan busur perak milik Artemis guys. Dewa Ha ini memberikan penawaran guys, kalau Ambrogio berhasil membawakan busur perak milik Artemis, ia akan membawakan Celine dan melindungi Ambrogio dan Celine dari Dewa Apollo. Tapi ada syaratnya guys, yaitu selama misi itu belum terpenuhi, jiwa Ambrogio ini ditahan di dunia bawah oleh Dewa Ha guys. Dan apabila Ambrogio ini tidak berhasil, maka selamanya jiwa itu menjadi milik Dewa Ha dan ia tidak bisa bersatu lagi dengan Celine guys. Karena cintanya yang sangat besar ke Celine, Ambrogio pun akhirnya setuju guys. Ia ini dibekali busur kayu ajaib dan 11 anak panah untuk berburu angsa. Dan angsa ini nantinya akan dijadikan persembahan ke Dewi Artemis guys, untuk mendapatkan kepercayaan Dewi Artemis. Dan kalian pasti bertanya nih, kenapa sih kok yang diincar itu busur perak Dewi Artemis? Nah, jawabannya itu adalah yang pertama, Dewi Artemis ini merupakan saudari kandung dari Dewa Apollo guys. Dan yang kedua, Dewa Ha ini beranggapan bahwa busur perak milik Artemis ini bisa mematahkan kutukan dari Dewa Apollo. Akhirnya si Ambrogio pun cepat-cepat berangkat guys untuk menunaikan misinya. Ia lalu mencari angsa dan membunuh angsa tersebut. Lalu Ambrogio ini ingat, oh iya, dia kan besok gak bisa nih ketemu sama si Celine. Akhirnya dia ini menulis sebuah perkamen. Perkamen itu adalah kulit binatang yang biasanya dipakai sebagai alas untuk menulis zaman dulu. Nah, angsa tadi yang udah dibunuh itu, bulunya diambil satu, digunakan sebagai alat tulis, dan darah dari angsa tersebut digunakan sebagai tinta untuk Ambrogio ini menulis surat kepada Celine guys, untuk menjelaskan bahwa ia ini gak bisa ketemu sama Celine dulu, tapi ia akan berusaha mencari jalan keluar supaya ia dan Celine ini bisa bersatu guys. Lalu angsa tadi yang udah mati itu dibuat apa? Angsa itu diberikan kepada Dewi Artemis sebagai persembahan guys dari Ambrogio. Setelah selesai melakukan persembahan dan ia menulis perkamen untuk Celine, ia lalu cepat-cepat meletakkan perkamen itu di tempat biasa mereka berdua ini bertemu guys, yaitu tempat rahasia tadi. Dan keesokan paginya, Celine pun datang ke tempat yang udah dijanjikan oleh si Ambrogio kemarin guys. Kan mereka nih kemarin janjian tuh untuk ketemu supaya mereka ini bisa menikah dan pergi ke Yunani, pergi ke Italia kan. Nah, tapi di sana Celine hanya menemukan sebuah perkamen. Celine pun akhirnya membaca perkamen tersebut dan ia pun menangis guys. Ia sedih dan kecewa karena ia dan Ambrogio belum bisa menikah saat itu juga.
Tapi karena cinta Selene ini sangat besar ke Ambrogio, ia ini tetap percaya guys sama Ambrogio. Oleh karena itu, ia menyimpan perkamen itu dan cepat-cepat balik ke kuil guys, supaya Dewa Apollo itu nggak marah kalau Selene nggak ada di sana. Keesokan harinya dan selama 44 hari, Selene pun menemukan perkamen setiap harinya guys. Perkamen itu isinya adalah puisi cinta dari Ambrogio untuk Selene. Ambrogio ini ingin menunjukkan guys bahwa ia ini sedikit pun gak pernah melupakan Selene, dan ia ini sangat mencintai Selene guys. Oleh karena itu Selene juga tetap setia untuk menunggu Ambrogio. Selama 44 hari juga, Ambrogio ini nggak pernah absen untuk memberikan persembahan ke Dewi Artemis guys. Tujuannya adalah yang pertama, supaya ia mendapatkan kepercayaan dari Dewi Artemis guys akan persembahannya itu. Lalu yang kedua, ia berharap bahwa ia dapat menyerahkan busur perak Artemis tersebut ke Dewa H agar ia ini bisa menghilangkan kutukan dari Dewa Apollo, dan Dewa H ini bisa memberikan kembali jiwa milik Ambrogio guys. Tepat pada hari ke-45 guys, busur panah milik Ambrogio yang udah dikasih dari Dewa H itu cuma sisa satu guys. Ia pun menembak angsa, tapi kali ini tembakannya meleset guys. Ambrogio pun langsung jatuh, terduduk. Ia sedih, putus asa, dan ia sangat-sangat kecewa guys. Kenapa? Karena pertama, ia nggak bisa menulis puisi cinta lagi untuk Selene, karena kan dia udah nggak punya busur panah. Lalu yang kedua, ia nggak bisa memberikan persembahan ke Dewi Artemis guys. Ia pun ini menangis guys. Karena selama ini Dewi Artemis ini melihat kesungguhan dan ketulusan dari Ambrogio dalam memberikan persembahan guys. Malam itu Dewi Artemis ini muncul di depan Ambrogio guys. Ambrogio pun menangis. Ia menceritakan bahwa ia ini ingin menulis puisi cinta untuk Selene, tapi ia nggak punya busur panah guys. Ia ingin meminjam busur perak milik Dewi Artemis. Nah, karena Dewi Artemis ini kasihan, akhirnya dikasihlah tuh satu busur perak milik Dewi Artemis. Dan ternyata guys, si Ambrogio ini kan ingat akan misinya dari Dewa H ini kan. Akhirnya dia ini lari sekencang-kencangnya untuk menuju ke gua tempat Dewa H ini berada, supaya ia bisa mengembalikan jiwanya dan menghapus kutukan dari Dewa Apollo guys. Mengetahui hal itu, Dewi Artemis ini pun sangat marah guys. Ia merasa dibohongi oleh si Ambrogio. Dewi Artemis mengutuk Ambrogio bahwa kulit Ambrogio ini akan terbakar jika terkena perak guys. Dan saat itu juga Ambrogio pun langsung melepaskan busur perak yang tadi ia genggam guys, sama lari itu kan. Dia langsung jatuhin dan tangannya itu terbakar guys. Ia lalu menangis dan bersujud meminta ampun ke Dewi Artemis. Ia pun menceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir guys. Dan ia pun juga menjelaskan kenapa alasan ia ini sampai nekat membohongi dan mencuri busur perak milik Artemis ini. Nah, setelah mendengar seluruh cerita si Ambrogio, Dewi Artemis ini pun iba guys. Ia ini terketuk hatinya akan kesungguhan si Ambrogio ini demi mendapatkan Selene guys. Dewi Artemis memberikan satu lagi kesempatan terakhir kepada Ambrogio guys. Dewi Artemis memberikan penawaran. Yang pertama, dia akan menjadikan Ambrogio ini seorang pemburu yang hebat. Yang kedua, Ambrogio ini akan memiliki kecepatan dan kekuatan seperti dewa. Yang ketiga, Ambrogio ini akan memiliki gigi taring supaya ia lebih mudah untuk berburu guys. Supaya Ambrogio ini kalau ingin menulis puisi cinta ke Selene itu lebih gampang, nggak perlu susah-susah, masih pakai busur panah, pakai tombak dan lain sebagainya guys. Yang keempat, Dewi Artemis akan memberikan Ambrogio ini kehidupan abadi guys, atau istilahnya keabadian. Mengingat jiwa Ambrogio kan ditahan sama si Dewa H. Tapi itu semua ada syaratnya guys, nggak gratis. Yang pertama yaitu Ambrogio dan Selene ini harus segera meninggalkan kuil Dewa Apollo. Yang kedua, Ambrogio dan Selene harus memuji kepada Dewi Artemis aja, nggak boleh memuji ke dewa-dewi lain guys. Yang ketiga, Ambrogio dan Selene tidak boleh bersentuhan, berciuman, bahkan menikah guys. Mereka juga tidak boleh memiliki anak. Kenapa? Karena Dewi Artemis ini merupakan dewi yang masih perawan guys. Dia menghendaki pengikutnya semuanya itu harus hidup suci. Oleh karena itu, Ambrogio dan Selene bisa bersama tapi tidak bisa menikah guys. Ambrogio langsung setuju saat itu juga. Ia pun dipinjamin busur perak oleh Dewi Artemis untuk membunuh angsa agar Ambrogio ini bisa mengirimkan pesan kepada Selene guys. Keesokan harinya di tempat rahasia Ambrogio dan Selene pun menemukan perkamen dari
Ambrogio yang berisi bahwa Selin ini ditunggu di kapal dekat pelabuhan guys. Oleh karena itu Selin pun cepat-cepat pergi dari kuil Dewa Apollo untuk menemui Ambrogio di dalam kapal tersebut. Setelah mencari di seluruh bagian kapal, Selin ini masih nggak menemukan guys Ambrogio ini ada di mana. Tapi Selin menemukan ada satu peti mati dan di atasnya itu terdapat perkamen guys. Selin pun merasa kayaknya ini perkamen dari si Ambrogio. Ia pun membaca perkamen tersebut. Dan di sana Ambrogio ini berpesan bahwa peti mati itu hanya boleh dibuka setelah matahari terbenam guys. Dan Selin bisa menemui Ambrogio setelah matahari terbenam. Saat hari sudah malam, akhirnya Selin ini membuka peti mati tersebut guys. Dan benar, di dalamnya itu ada Ambrogio guys. Ia masih hidup, masih sehat, dan kelihatan lebih awet muda. Selin pun bahagia guys, akhirnya ia bisa berjumpa dengan kekasihnya. Saat akan memeluk Ambrogio, Ambrogio menolak guys. Dan Ambrogio pun menceritakan semua perjanjiannya dengan Dewi Artemis, bahwa mulai sekarang ia dan Selin tidak bisa bersentuhan guys. Dan mereka tidak bisa menikah, tidak bisa memiliki anak seperti pasangan pada umumnya. Ya seperti biasa ya, namanya cewek atau pasangan mengetahui hal kayak gitu ya dia sedih. Selin pun menangis guys. Tapi karena cintanya sangat besar kepada Ambrogio, akhirnya Selin pun gak masalah. Dia ikut menyetujui semua perjanjian tersebut asalkan ia dan Ambrogio ini bisa bersatu selamanya guys. Ambrogio dan Selin akhirnya segera berlayar menuju kota Efesus, di mana kota Efesus ini di sana banyak kuil didirikan untuk memuja Dewi Artemis guys. Jadi kalau malam hari Selin dan Ambrogio ini melakukan pemujaan kepada Dewi Artemis. Kalau siang hari mereka berdua ini tinggal di gua guys, di dalam hutan supaya si Ambrogio tidak terkena matahari guys. Mereka hidup seperti itu selama bertahun-tahun hingga Selin ini akhirnya menjadi tua guys. Suatu saat Selin ini akhirnya jatuh sakit dan sekarat. Tapi si Ambrogio ini nggak mau kehilangan Selin guys. Ia sangat sedih di dalam hatinya itu, dia dia takut Selin ini bakal meninggal guys. Oleh karena itu ia pun cepat-cepat mencari angsa dan mempersembahkannya ke Dewi Artemis. Ia ini ingin meminta keabadian untuk si Selin dari Dewi Artemis guys. Karena keteguhan cinta dari Ambrogio dan Selin, akhirnya Dewi Artemis pun muncul dan memberikan penawaran kepada Ambrogio. Kalau dia ingin Selin ini hidup abadi, maka Ambrogio ini diizinkan untuk menyentuh Selin hanya satu kali, dan Ambrogio ini harus menggigit leher Selin guys untuk meminum darahnya sampai habis. Tapi memang tubuh dari Selin ini bakal meninggal, tapi jiwanya ini bakal abadi guys bersama dengan Ambrogio. Awalnya Ambrogio menolak, tapi setelah menceritakan semuanya ke Selin, Selin ini setuju guys, dan ia ini memaksa Ambrogio supaya udahlah nggak apa-apa, dikit aja gitu loh. Yang penting aku bisa hidup abadi bareng sama kamu. Nah, istilah gampangnya kayak gitu ya. Akhirnya Ambrogio pun menuruti keinginan Selin guys. Ambrogio ini menggigit leher Selin, meminum darahnya sampai habis, dan akhirnya Selin ini pun meninggal. Kemudian Ambrogio ini melihat jiwa Selin ini keluar dari tubuhnya dan terangkat ke langit guys. Jiwa Selin ini bersinar sangat terang sekali dan menyatu dengan Artemis menuju ke bulan guys. Waktu itu bulan itu bersinar sangat terang, dan sejak itu Selin ini dianggap sebagai Dewi Bulan dan biasanya dipanggil dengan nama Luna. Artemis menganggap Selin ini sebagai saudarinya, dan Selin ini bertugas untuk menyinari bumi pada malam hari guys. Selin pun melihat Ambrogio dari langit guys, dan ia pun berjanji kepada Ambrogio bahwa setiap malam Selin ini akan turun dan mendatangi Ambrogio guys, dan mereka bisa mencurahkan cinta mereka masing-masing guys setiap harinya, selamanya, gak terbatas waktunya. Oke guys, sekian video tentang kisah cinta dari Ambrogio, vampir pertama, dan Selin, sang Dewi Bulan guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya jadi kalian tahu ada video berikutnya dari Cerita Channel. See you guys, bye-bye.